Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwansyah. Waalaikumsalam, Kang Tegar. Pak Irwansyah, kumaha damang, Pak? Alhamdulillah, saya, Kang Tegar. Alhamdulillah. Pak, sebentar lagi Natal dan Tahun Baru, cobaan terberat untuk tim Pangandaran adalah kemacetan. Seperti halnya biasanya Idul Fitri gitu ya, Pak ya. Sejauh ini, Pak, strategi yang yang akan dijalankan untuk bisa menghadapi kemacetan di kawasan Pangandaran, strateginya apa aja nih, Pak? Ya, baik, Pak. Dalam menghadapi bulan Natal dan Tahun Baru ini, kami dari Disub Pangandaran sudah mempersiapkan yang pertama jalur-jalur yang akan dilewati oleh para wisatawan, mulai dari simpang Pancimas, Pak. Itu pertigaan antara yang arah ke Bandung dengan yang arah ke Jawa Tengah. Kita sudah buat posko di situ, kemudian kita amankan jalur yang menuju ke Pangandaran. Di dalam lokasi wisata Pangandaran juga kita sudah mempersiapkan posko, dan kita sudah memulai masang replicon, memasang water barrier, dan petunjuk arah. Ini kebanyakan para pengunjung juga kadang-kadang bingung, mereka mau arah kemana. Kita sudah bantu dengan pemasangan RPPJ, petunjuk arah, bagi wisatawan yang mau berkunjung. Kebetulan memang di Pangandaran ini banyak sekali objek wisata yang ada di Pangandaran, mulai dari Pangandaran, Pantai Karapiak, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari, dan juga yang tidak kalah penting ada Grand Canyon. Intinya kami sudah persiapkan segala sesuatunya, dan kita berharap bahwa liburan Natal Tahun Baru tahun ini bisa berjalan lancar, aman, dan nyaman. Amin, Pak. Harapan kita semua bahwasanya masyarakat yang berlibur benar-benar bisa berlibur ya, Pak. Tidak malah di jalan karena tidak bisa kemana-mana. Ya. Nah, Pak, ini menarik karena jalurnya begitu panjang. Sejauh ini berapa kru Bapak nih yang dipersiapkan untuk memastikan kelancaran selama libur nanti nih, Pak? Ya, alhamdulillah bahwa sebetulnya di dalam pengamanan menghadapi libur Natal Tahun Baru ini bukan hanya dari Disub, Pak. Disub sendiri anggota kita 68 orang nanti bergabung dengan unsur dari TNI, Polri, Satpol PP. Jadi kita bergabung, nanti ada 3 posko gabungan di sana. Kita sama-sama mengamankan dan membuat nyaman para wisatawan. Jadi kita ini berkolaborasi dengan semua instansi, Pak. Cuma di Pangandaran ini, di samping ada Disub, ada dari Kodim, dari Polres, ada dari TNI AL, ada dari Polairut juga. Kita berkolaborasi semua, Pak, bersinergi untuk sama tujuannya memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan. Wah, ini strategi yang sangat baik ya, Pak. Artinya ada kolaborasi dan koordinasi yang sangat baik. Lalu yang menarik adalah, Pak, yang tadi Bapak sebutkan bahwasannya ada 3 posko. Di posko tersebut apa saja, Pak? Apakah ada tempat istirahat seperti halnya ketika libur Idul Fitri, atau apa saja fasilitasnya, Pak? Ya, posko gabungan itu ialah posko dari seluruh instansi terkait, baik dari semua instansi, dari TNI, Polri, Satpol PP, Disub. Kita bergabung di situ dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi, Pak. Mempermudah koordinasi, dan ada juga posko tempat untuk istirahat para wisatawan yang mungkin kelelahan. Ada juga toiletnya. Ya, intinya kita semua udah, dan untuk besok pagi kita semua tim gabungan akan melaksanakan apel, karena memang pengamanan ini mulai kita lakukan mulai tanggal 22 hari Jumat sampai dengan tanggal 2 Januari 2024. Jadi memang cukup panjang, dan insya Allah kita sudah siap semua, sudah kompak semua. Mudah-mudahan para wisatawan akan nyaman selama berada di Pangandaran. Betul, jadi memang masyarakat ini sudah dari hari Jumat tampaknya, Pak. Tampaknya hari Jumat sudah mulai melakukan perjalanan, dan kemungkinan Sabtu pagi mungkin sampai di kawasan Pangandarannya. Nah, Pak, dari ketiga posko yang disiapkan, ini di mana saja, Pak, titik posko ini, Pak? Posko yang utama itu berada di Bundaran Marlin, Pak. Itu yang kalau kita masuk ke wisata Pangandaran sudah di depan, Pak. Jadi Bundaran Marlin sebelum masuk ke tol gate itu sudah ada pos gabungan di situ. Jadi memang itu juga posko, di samping posko gatur juga ada posko pelayanan bagi para wisatawan yang ada pertanyaan mau kemana atau kemana, akan ada dilayani juga oleh dari dinas wisata, dinas pariwisata. Saya juga ditugaskan, Pak, apabila ada turis asing ya, yang kadang-kadang juga petugas kita tidak semua yang menggunakan bahasa Inggris, itu disiapkan juga anggota dinas pariwisata untuk bisa berkomunikasi dengan turis-turis asing yang selama ada di Pangandaran. Jadi intinya kita sudah berusaha untuk maksimal sesuai dengan arahan Pak Bupati, jangan sampai libur ini terjadi kemacetan yang cukup panjang di pengalaman-pengalaman tahun lalu. Dan memang kami merencanakan nanti melihat situasi di objek wisata,
sepanjang normal kita masih melakukan jalur normal, sepanjang ada peningkatan yang signifikan kami akan melaksanakan one way traffic Pak, satu arah. Itu tujuannya biar tidak terjadi crossing di kendaraan yang akan masuk di Pangandaran. Jadi mulai Pantai Timur satu arah sampai ke Pantai Barat juga satu arah, jadi itu menghindari terjadi crossing. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan kantong-kantong parkir, baik yang di Ketapang Doyong, baik yang di Pasar Wisata, baik yang di Badai Ratu, itu khusus bagi kendaraan besar, baik bus maupun truk. Itu kendaraan kecil, mereka bisa parkir di sepanjang pantai, yang dengan harapan bagi kami jangan sampai ada kendaraan yang parkir di bahu jalan. Jadi yang terkadang yang membuat macet itu mereka parkir di bahu jalan, dan kami dan petugas gabungan akan senantiasa melaksanakan patroli untuk menghindari dan menjaga jangan sampai ada kendaraan yang parkir di bahu jalan sepanjang pantai barat maupun pantai timur. Demikian Pak. Ya, setuju sekali nih Pak, banyak juga wisatawan yang kurang disiplin ya Pak, parkir malah di pinggir jalan yang malah memperkecil dari jalur lalu lintas. Dan tadi pun menarik karena Pak, untuk masyarakat Jawa Barat gitu ya, khususnya saya, jika saya disebut apa yang kamu pikirkan tentang Pangandaran, ya pariwisata. Semoga saja ini tim Dishubnya mendapatkan pelatihan bahasa Inggris nih dari Pemda ya Pak, karena ini penting sebetulnya untuk kawasan wisata. Pak, tadi Bapak pun menyebutkan akan direncanakan jika saja terjadi kepadatan akan dilakukan one way. Ini dari mana ke mana Pak biasanya Pak? Ya, mulai dari pintu masuk tolgate Pak. Itu tolgate kita ada 4 di pintu masuk, itu mulai dari yang di tolgate Cikidang, kemudian tolgate RS Lama, kemudian tolgate utama Pangandaran, kemudian tolgate Cigembulan. Itu nanti mulai masuk dari tolgate mereka one way, tidak ada kendaraan yang berlawan arus. Jadi kita putar semua satu arah Pak, seperti arah jam. Jadi mereka semuanya mulai masuk tol itu kita usahakan mereka satu arah. Jadi tidak ada terjadi crossing, dan itu yang terkadang membuat halangan di jalan dan membuat kemacetan. Itu akan kita lakukan sepanjang nanti kita ada juga TC yang menghitung kendaraan yang sudah masuk di wisata Pangandaran. Sebelum itu terjadi kita sudah melaksanakan one way. Jangan sampai nanti terjadi stuck selama mereka berada di lokasi wisata Pangandaran. Jadi kita untuk menghindari kemacetan yang cukup panjang, pengalaman yang lalu. Iya, artinya strateginya hampir sama ya Pak untuk menghadapi libur Idul Fitri ya Pak ya? Sama Pak. Kita pengalaman juga kemarin, ya alhamdulillah untuk kurang tahu liburan Idul Fitri tahun ini kita mendapat apresiasi dari Pak Bupati, tidak terjadi kemacetan cukup panjang ya dengan kita bergabung dengan instansi terkait. Alhamdulillah kemarin Idul Fitri berjalan dengan lancar, aman, dan tidak terjadi kemacetan cukup panjang. Oke, memang menarik ya Pak, kawasan Pangandaran ini selalu macet setiap libur panjang. Nah Pak, untuk tadi one way sendiri artinya biasanya buka tutup jalan ini dilakukan berapa lama Pak? Ya, jadi ya untuk yang di dalam wisata itu Pak, kita hanya melaksanakan satu jalur ya. Yang kita buka tutup itu kalau ada kendaraan posisinya dari Pangandaran yang akan kembali ke Bandung. Itu biasanya terjadi crossing yang sepanjang antara Kali Pucang dengan Pangandaran, itu kita tutup maksimal 2 jam. 2 jam yang arah ke Pangandaran, 2 jam yang arah ke Bandung atau yang arah ke Jawa di pertigaan yang di Panjimas Kali Pucang. Jadi yang buka tutup itu ialah terjadi pada saat mereka kembali mau arah ke Bandung dengan ke Jawa Tengah. Kalau yang one way traffic di dalam, kita arahkan mereka kendaraan semuanya satu arah, tidak terjadi ada crossing selama di wilayah objek wisata. Oke, Pak, apakah ada rencana pengujian kelaikan kendaraan bis Pak? Mengingat sebetulnya dari Ciamis ke Pangandaran kan jalurnya belok-belok ya Pak ya, dan juga turunan dan tanjakannya cukup komplit gitu Pak. Apakah akan ada tes kelaikan jalan Pak? Itu sudah kita laksanakan Pak. Dan mungkin ini semua Dishub di Jawa Barat ini sudah melaksanakan rem cek namanya, untuk pengecekan kesiapan kondisi kendaraan, utamanya ya remnya dan semua unsur yang ada di bannya, jangan ada yang tunduk, remnya, semua lampu-lampunya itu akan dicek oleh petugas Dishub dan sudah diarahkan oleh Dishub Provinsi Jawa Barat, dan kita semua yang di Jawa ini sudah melaksanakan itu. Jadi menghindari terjadinya laka lantas akibat dengan ketidaksiapan kendaraan bus, sudah melaksanakan itu Pak.
Dan kita juga udah masyarakat, kebetulan kita juga ada pengujian kendaraan di Terminal Pangandaran, sudah masyarakat gabungan dengan dari Polres Pangandaran juga. Baik, artinya rencana dan strategi sudah sangat matang ya Pak ya. Semoga saja aman-aman saja ketika libur nanti, ketika menghadapi kemacetan. Semoganya semua aman, lancar, dan sehat-sehat. Terakhir saja Pak, terakhir saja sebagai perwakilan dari Dishub Pangandaran, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat yang akan berlibur ke Pangandaran? Silakan Pak. Ya, kami mengimbau tadi bagi para wisatawan untuk mengikuti rambu-rambu atau jalur-jalur yang sudah kita siapkan. Jangan sampai nanti juga ada kendaraan yang berlawanan arus. Dan kemudian juga kita berharap bahwa para wisatawan selama berada di Pangandaran ini, kami siap melayani Anda semua. Selamat berlibur di Pangandaran. Kebetulan Pangandaran juga banyak sekali wisatawannya ya. Ya, kita berharap tidak hanya di Pangandaran, ada yang ke Karapiak, ada yang ke Batu Hiu, ada yang ke Batu Karas, ada yang ke banyak sekali objek wisata yang ada di Pangandaran. Jadi mungkin ya mereka juga bisa tersebar, tidak semuanya menumpuk di pantai Pangandaran. Memang yang paling dominan kan memang mereka inginnya semuanya di pantai Pangandaran. Jadi kami siap masyarakat tugas untuk melayani para wisatawan selama libur Natal Tahun Baru 2023-2024. Demikian Kang Tegar. Baik, terima kasih Pak Irwansyah atas waktu dan juga informasinya. Semoga saja masyarakat bisa lebih bisa mengantisipasi lagi jika saja terjadi kemacetan ke wilayah Pangandaran. Hatur nuhun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah pemirsa obrolan singkat kita tentang rencana dan strategi